Tegangan bidang seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, ini ruang. Kalau yang ini ya, ini di dalam dimensi ruang. Jadi gaya geser misalnya, gaya geser mau kamu tekan ke ini sama mau kamu tekan ke ini sama aja. Y, dia bekerja sepanjang sumbu Y. Kalau begini berarti sepanjang sumbu X. Tapi kalau X-Y-nya beda, X-Y-nya agak melintir dikit gitu, ya dia akan mengikuti sumbu, harus digambarkan dengan betul. Jadi ini adalah penggambaran yang betul, karena sumbu X-nya meninggalkan, sumbu Y-nya menuju bidang. Ya, sekarang tujuan kita itu menemukan tetanya itu berapa yang menyebabkan tegangannya jadi besar. Yang tegangannya itu lebih besar dari sigma X, yang tegangannya juga bisa lebih besar daripada sigma Y. Ayo kita temukan tetanya dan berapa sigma di X1, berapa sigma di Y1. Ini tujuan dari plane stress. Bab plane stress itu adalah berapa tetanya, berapa tegangannya, mana teta yang menyebabkan dia menjadi tegangannya besar, dan besarnya berapa, arahnya berapa, arahnya kemana, apakah dia tarik atau tekan, apakah dia geser positif atau negatif. Di tujuannya kita mencari. Nah jelas dengan teta yang paling besar menimbulkan crack yang itu, berarti di titik yang itu sudah teta yang paling maksimum, akhirnya dia crack. Nggak mungkin dia crack di tempat lain kalau di situ dia sudah besar. Crack akan timbul karena di situ tegangan yang paling besar dibanding tegangan yang lain. Dan arah crack itu adalah arah tertentu yang menyebabkan tegangan paling besar, dan itu teta yang paling tepat. Bukan teta yang paling besar, tapi teta yang paling tepat yang menyebabkan di titik situ tegangannya paling besar. Jadi kita prediksi, oh ini nanti cracknya begini, oh nanti cracknya begini, oh nanti begini. Ah ini karena tegangan yang paling besar itu adalah tegangan ini, gitu, ya. Ada mahasiswa saya yang salah taruh alat uji gara-gara kegagalan mempelajari mekanika bahan. Strain gauge itu harganya mahal banget ya Pang ya. Kemarin kita transfer uang ke Jepang berapa tuh? 200.000 yen ya. 200.000 yen dikali 200.000 yen dikali 130 kah? Hah? Waktu kita berangkat 129, taruhlah 130, berarti berapa? 130 dikali 200.000? 390. 200.000 dikali 130. Oh, 26 juta. Ya, 26 juta itu hanya dapat 100 strain gauge. Hanya dapat 100. 26 juta itu kan uang banyak toh. Bisa dapat sepeda motor. Bisa? Bisa ya? Bisa dapat laptop ya yang bagus ya. Itu hanya dapat 100 strain gauge. Satu pengujian kecil aja, satu pengujian kecil itu kita harus memasang sekitar 10 atau 12 strain gauge. Satu. Padahal pengujian satu itu nggak cukup untuk kamu membuktikan bahwa pekerjaanmu betul. Kamu harus punya seri 2 untuk satu variabel, padahal ada variabel-variabel yang lain. Jadi satu strain gauge itu bisa habis ketelan untuk 1 atau 2 kali pengujian saja. 26 juta. Dan salah pasang strain gauge. Bukan karena, Bu, pengujiannya ini nggak bisa lagi nih, saya nggak nemu loh, kenapa? Pada waktu saya pasang itu strain gauge-nya sudah putus atau alatnya nggak bisa baca. Itu bukan masalah itu. Tapi salah pasang, salah taruh karena dia tidak mempersiapkan, tidak menggali lagi, atau tidak peduli, atau saya nggak ngerti, lupa tegangan utamanya di mana. Geser itu di mana? Lentur itu di mana? Fatal kan? Fatal. Strain gauge harganya mahal, itu beli di Jepang ya.
beli di Jepang, beli di Indonesia, itu angka itu tadi dikalikan 3. Banyak. Sudah sampai sini? Jelas ya? Nah, kita cari dengan cara begini. Ini saya juga ambil dari Timoshenko NJR. Saya coba untuk merumuskan ini. Ada di bukunya Timoshenko, tetapi penurunan rumusnya nggak ada. Saya turunkan sendiri. Ya, oke. Saya ingin tahu ini adalah X saya awal, kemudian Y saya awal, ya, yang tadinya baik-baik saja, ya. Kemudian menyebabkan adanya sigma Y, adanya sigma X, dan adanya geser XY seperti ini. Dan elemen ini tadi, elemen ini saya iris. Saya iris dengan sudut tertentu, sudutnya nanti saya mau cari. Sudutnya itu berapa yang menyebabkan, sudutnya itu berapa? Berapa sudutnya bisa begini, bisa begini, bisa begini, kan gitu ya. Sudutnya mulai dari, kalau saya iris begini, ya berarti saya tidak melakukan perubahan kalau ini 0 derajat. Tapi begitu 1 derajat, 2 derajat, 3 derajat, sampai 45 derajat, sampai 50 derajat, 90 derajat berarti kembali lagi seperti semula. Ya, mulai dari lebih dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat, sudut itu bisa berbentuk seperti apa saja. Yang saya inginkan adalah saya ingin mencari ini X1-nya ini dan Y1-nya ini posisinya di mana yang menyebabkan sigma X1 ini menjadi besar sekali atau tau X1 Y1 ini menjadi besar sekali. Jadi X dan Y ini, kalau ini adalah sudut pada saat saya mengiris, maka ini kalau ini theta, ini adalah theta, ya kan? Ya. Kalau ini theta, maka ini adalah theta, dan sumbu inilah yang ingin saya cari. Kenapa saya cari? Karena saya punya kepentingan irisan ini di theta yang mana yang menyebabkan sigma X1 maksimum. Ini kan bisa macam-macam itu ternyata ya. Kayak sigma X1 menjadi maksimum atau tau X1 Y1, karena ini juga bisa geser kan. Begitu saya iris, ini muncul, ini muncul. Atau tau X1 Y1 yang maksimum, ya. Oke, dari sini terus kemudian saya keluarkan ini. Saya keluarkan ini, saya besarkan kali ya. Nah, sekarang sih enak ya, ada HP, ada YouTube, ada macam-macam. Dulu tuh dosen saya nulis gambar atau gambarnya tangan kiri, nulisnya tangan kanan. Jadi dia sambil menjelaskan, dia tangannya begini dan sambil nulis, jadi kita ya. Yang hanya punya satu tangan yang bisa dipakai nulis kan ada yang teman saya, ada yang 2, dia pianis. Aslinya dia left handed ya. Jadi aslinya dia kidal. Tapi dipaksa ibunya untuk makan apa segala macam nulis tangan kanan, tapi dia juga bisa nulis tangan kiri dan dia pianis. Jadi hanya dia satu-satu yang paling lengkap dan berwarna-warni dan bagus yang bisa menangkap semua dari si bapak ya. Oke, kita lihat apabila ini adalah theta, maka ya kalau saya melihat bahwa ini adalah luas dari bidang itu ke sana. Nah, jadi gambarnya itu kayak gini. Kan
saya iris gini toh. Jadi sebetulnya dia itu kan gini ya. Nah, kan gini. Ya kan? Karena saya iris. Jadi sigma X itu ya, sigma X itu yang ke sini. Gitu loh. Yang keluar ke arah gimana ya? Ke sana ya, begitu ya. Nah, ke arah sana. Terus kemudian luasan ini adalah A0. Ya, luasannya adalah A0. Luasan yang ini. Jadi gaya adalah tegangan dikali luas ya. Jadi di sini tadi kan sigma X nih. Sigma X dikali A0 saya mendapatkan gaya. Terus karena di sini A0, maka sisi sini haruslah A0 tangen theta enggak? Ya. Kalau di sini A0, mestinya di sini A0 tangen theta dan gaya yang timbul adalah sigma Y dikali A0 tangen theta. Nah, kemudian untuk sisi miring ini sama juga begitu, maka kalau ini adalah A0, maka ini adalah A0 sekant theta. Beda kalau yang ini yang A0. Kalau ini A0, maka ini adalah A0 cos theta, A0 sin theta. Beda. Yang ini, yang A0-nya adalah yang ini. Maka sisi miringnya ini adalah A0 sekant theta. Sekant itu 1 per apa? Jadi ini menjadi sekannya ini ya. Ini tegaknya, ini menjadi sekannya, 1 per cos. Ya, dan ini menjadi tangannya. Nah, tegangan yang timbul di sini yang tadinya adalah sigma 1 ya. Sigma 1 di sini menyebabkan gaya, ini jadi gaya ya, ini bukan tegangan, ini jadi gaya, ini gaya, ini gaya. Gayanya adalah sigma 1 A0 sekant theta. Nah, sekarang yang harus saya seimbangkan adalah gaya. Nggak ada keseimbangan tegangan, nggak ada ya. Keseimbangan tegangan nggak ada, keseimbangan momen ada, keseimbangan gaya ada. Maka gaya-gaya ini harus saya seimbangkan terhadap sumbu X, sumbu Y, ya, atau terhadap sumbu X1 atau sumbu Y1 agar saya tahu tegangan itu yang paling besar ini berapa dan theta yang menyebabkan tegangan yang paling besar itu adalah berapa. Tuh. Kalau penurunannya ini enggak ada memang. Enggak ada di buku-buku. Buku-buku sudah langsung hasilnya adalah sekian. Saya dulu ini termasuk nurunkan ini termasuk yang diujikan di UTS. Jadi begitu lihat soalnya gitu, sebagian ada yang, aduh alhamdulillah untung gua ngapalin gitu ya, ada yang gitu. Ada yang alhamdulillah ini gampang banget, memang nggak usah susah-susah ini langsung karena terbiasa kita dengan variabel nggak pernah angka. Tapi ada yang juga langsung ya dalam tanda kutip misuh-misuh nulis nama NRP sampai jumpa Pak di tahun depan, ya sudah ditaruh gitu. Ya. Karena mekanika bahan itu tidak dibuka tiap semester. Nggak usah diapalin ya, ini cuman menguraikan aja, ini menguraikan. Ini saya keseimbangan gaya di arah X1, lihat ya. Kalau keseimbangan gaya di arah X1 berarti ini saya uraikan, ya toh. Jadi nah, di arah X1 kita baru dapat ini. Di arah X1 ya. Tapi kan ada di sini ada sigma Y dikalikan tangen theta ya. Dikalikan A0 tangen theta. Nah, ini kita proyeksikan juga, kita
buat dia ke sini dan ke sini, dan ini kan ada gaya sigma X kali A0. Nah, ini kita juga buat yang ini kan arahnya X1. Nah, yang ini adalah arah X1. Jadi kita proyeksikan dia terhadap sumbu X1 kita dan sumbu Y1 ya. Begitu. Sehingga keseimbangannya yang ke arah sana positif, yang ke arah sini negatif, semuanya ditaruh sejajar dengan sumbu X1. Semuanya dicari yang di X1 termasuk geser. Ya. Termasuk gesernya di situ. Ini gesernya gaya yang ditimbulkan akibat ini adalah X1 Y1 dikali A0 sekan. Nah, saya mendapatkan ini. Ya, saya mendapatkan ini, saya mendapatkan keseimbangan ini. Jadi semuanya nilainya jadi negatif. Kalau dilihat itu kan semuanya arahnya ke sini ya. Jadi angka ini tok yang positif. Ini tok yang positif. Ini melawan. Ini semuanya melawan. Arahnya semuanya ke sana. Melawan, ya. Oke. Dan saya merapikan dengan mengalihkan itu dengan cos. Terus kemudian saya menurunkan ini ya. Oh, ini dengan ini sebetulnya ya bisa aja ini saya buat saya menemukan persamaan cos 2 theta. Cos 2 theta kan cos sin ya. Ya. Cos kuadrat min sin kuadrat. Nah, ternyata fenomena itu saya temukan di penurunan rumus di atas, dan ini sama persis di buku-buku yang kalian pelajari, yang kalian cari di mana-mana yang strength of materials ini keluar persamaannya nih baku mulai dari zaman dahulu Beer and Johnston dari zaman dulu. Nah, lihat di sini rumusnya adalah ini, perhatikan baik-baik. Ini sigma X1, kontribusinya itu dari sigma X, dari sigma Y, bahkan dari geser. Ya, tegangan geser memberikan kontribusi, tegangan arah yang berbeda juga memberikan kontribusi. Kalau ternyata kita lihat di rumusan ini ya, di rumusan ini. Kalau tetanya 0, apa yang terjadi? Sigma X1 sama dengan berarti tidak ada putaran. Iya, tidak ada putaran ya? Iya kan? Iya. Kalau 90 derajat, sigma X sama dengan sigma Y. Hah? Cos pi berapa cos pi? Jadi sigma X1 sama dengan sigma Y. Sigma Y, ya. Oke, berarti ya tidak ada putaran ya. Jadi kalau memang dia tetanya 90 derajat ya sigma X1 adalah kembali lagi adalah sigma Y. Nah, ini berlaku kontribusinya apabila kontribusinya akan bisa kena semuanya apabila theta tidak 0 tidak 90 toh. Seperti yang saya bilang tadi, ayo kita cari theta itu berapa. Nah, jikalau sigma Y sama dengan 0 tapi geser juga sama dengan 0. Sigma Y-nya 0, kemudian gesernya 0. Jadi yang saya bold itu di bawah itu adalah rumus untuk tegangan geser. Yang tadi rumus untuk tegangan X1 di sumbu X1. Kita lihat. Apabila theta sama dengan 0, maka tegangan geser X1 dan Y1 sama dengan tegangan geser itu sendiri. Apabila di dalam elemen itu dari awal hanya diberikan sigma X saja, theta tidak sama dengan 0, sigma Y dan tau X Y given 0. Theta tidak sama dengan 0. Yang diberikan adalah sigma X saja. Apakah akan menimbulkan geser? Iya.
Jadi geser pun timbul meskipun inisial tidak diberikan geser sama sekali. Itu fenomenanya. Perhatikan bahwa keruntuhan akibat geser, kerusakan akibat geser itu timbul bahkan pada waktu inisial tidak ada tegangan geser sama sekali. Ya. Di arah yang berbeda dan bukan geser. Jadi tanah longsor itu, nah kan? Coba bayangkan. Bukan karena digeser-geser tanah longsor itu. Ya. Kita lihat di sini. Toh XY itu arahnya sini. X1, Y1 itu bahkan timbul apabila tidak ada ini atau ada ini saja atau sebaliknya. Ini akan timbul apabila hanya ada ini saja. Geser ini tidak ada, geser di sini tidak ada, tidak digeser-geser, hanya ada ini saja, maka akan timbul gaya geser. Ya. Satu elemen gitu cuma ditarik arah sini tapi ternyata dia bisa robek begitu ya. Jadi longsor. Oke. Nah, ini adalah perumusan untuk geser. Sekarang bagaimana kalau kita mau cari maksimumnya? Kalau kita punya persamaan seperti ini, persamaan ini, kita mau cari maksimumnya, gimana caranya? Turunkan terhadap exactly. Kita turunkan terhadap theta, ya. Kita turunkan terhadap theta dan kita akan mendapatkan dikembalikan tetanya berapa, ya. Kita akan mendapatkan sigma X1 maksimum. Lihat di sini. Apabila ini untuk sigma X1, ya. Kalau saya mencari keseimbangan di arah sigma X1, ini another sigma ya. Jadi ini yang begini, sigma X1 ini yang sigma Y1. Bukannya geser ya, tapi yang tarik. Kalau yang ini kan, yang bagian ini yang ditarik. Kalau yang sigma Y1, bagian ini yang ditarik. Ya, luas itu yang ditarik. Itu rumusnya adalah ini. Kalau itu adalah tegangan uniaksial itu maksudnya seperti ini, seperti beton ditekan. Kalian mungkin semester besok ya. Nah, tegangan normal akibat uniaksial itu kan Y-nya nggak ada. Betonnya hanya ditekan begini. Y-nya nggak ada, geser juga nggak ada, maka tegangan yang timbul adalah itu tadi. Yang tadi saya bilang, kalau Y-nya nggak ada, gesernya nggak ada, gimana? Apakah sigma X1 muncul? Ada, sigma X1 muncul, besarnya adalah seperti ini. Ya. Terus tegangan gesernya ada nggak? Ya ada, tegangan gesernya adalah ini. Jadi, akibat uniaksial itu ya, ini betonnya kan ditekan begini. Nah, dari samping kita melihat ini dan ini menimbulkan ini kan. Menimbulkan tegangan begini kan. Nah, inputnya di sini sigma X sama dengan, atau ini adalah, misalnya ini adalah sumbu X ya. Ini adalah sumbu X. Kita balik dan ini adalah sumbu Y. Misalnya kita balik. Maka sigma X itu adalah P dibagi dengan A. Ini adalah P dan ini adalah A. Kan gitu ya? Jadi sigma X itu adalah P dibagi A. Sigma X itu ada input diberikan ini. P per A-nya ini. Jadi gaya tekan terhadap beton dibagi dengan luas permukaan beton ini. Inputnya adalah ini. Dan nih, menimbulkan geser juga ternyata. Padahal nggak kita geser-geser, pinggir-pinggirnya itu loh, kita harus jauh dari betonnya, nggak boleh deket-deket, karena kalau dia tekan
betonnya itu kualitasnya bagus sekali, tinggi, itu bisa kena mata dan buta. Jadi harus jauh. Karena dia bisa meledak gitu ya, bisa kemana-mana batunya, ya. Jadi juga menimbulkan sigma X1 di arah theta dan menimbulkan tegangan geser juga. Ya, walaupun dia hanya satu arah. Oke. Jadi sudut ini yang menyebabkan ini saja. Sudut ini yang menyebabkan ini saja. Jadi kita ada punya dua tegangan utama. Tegangan utama karena aksial itu yang disebut dengan tetanya adalah theta n. Kemudian apabila theta dikali sedemikian rupa sehingga malah menyebabkan ini yang maksimum. Theta di mana itu? Theta S. Kalau menurunkannya, mencarinya, ini dia. Nah, beda. Persamaannya beda. Sini ada minusnya. Ini beda ya. Nah, ini juga.